Kembali lagi bersama gue di Cikulutuk Channel. Hari ini gue mau riding. Hari Minggu yang cerah ini sangat menggoda sekali untuk memanjakan si Pixie jalan-jalan untuk sekedar iseng-iseng, refreshing. Ya, siapa tahu ada nemu peristiwa-peristiwa aneh di jalanan yang unik yang bisa bikin vlog ini menarik. Rencananya gue di vlog kali ini pengen ngasih ke kalian semua tutorial bagaimana cara mengambil start saat drag bike. Karena di drag bike itu pengambilan start sangat penting sekali, karena akan sangat mempengaruhi hasil akhir yang akan dicapai. Kalau misalnya startnya bagus, pasti finishnya juga bagus. Tapi kalau startnya udah ketinggalan, jangan harap bisa menyusul hingga mencapai garis finish duluan. Nah, jadi karena start itu sangat penting, makanya gue nanti mau kasih tutorial cara mengambil start drag bike yang menurut gue cara itu paling efektif dan bisa mendapat akselerasi yang mantap di tarikan awal, sehingga motor akan lari kencang sampai garis finish. Tapi sekarang gue mau jalan dulu nih ke tempat tujuannya. Di jalan ada di suatu komplek yang belum selesai tahap pembangunannya, tapi jalan-jalannya sudah dibangun. Jadi suasananya cenderung sepi. Cocok lah untuk ngetes motor di sana. Kalau di sini itu jalanannya rame, jadi nggak mungkin gua kebut-kebutan di sini, terlalu bahaya. By the way, di hari Minggu ini rencananya gue pengen gas ke Bekasi, tapi karena temen gue nggak bisa, dia ada acara, ya gue diem aja di rumah, jalan-jalan di komplek dekat rumah aja yang deket. Lagi pula sekarang ini lagi musim-musimnya razia, jadi gue ngeri kena razia karena SIM gue juga belum ketebus sampai sekarang. Waktu bulan kemarin kena razia, jadi meminimalisir risiko, gue ridingnya di komplek aja, nggak ke jalan raya. Soalnya gue gak ngerti kalau ada razia itu pasti setiap motor diberhentiin, walaupun pakai helm, sarung tangan, celana panjang, sepatu, tetap diberhentiin. Gak ngerti gue juga kenapa. Dan nanti pas diberhentiin itu pasti ditanya SIM atau enggak SNK. Nah, di situlah yang kebanyakan orang kena karena belum memiliki SIM atau SIM-nya lagi ditahan karena belum ditebus. Nah, gue termasuk yang itu. Gue belum ditebus, jadi gue ngerinya nanti SNK gue malah ditahan lagi. Jadi nanti gue double bayarnya. Makanya ya gue ridingnya di komplek aja. Tapi yang gue sayangkan itu, kenapa kalau misalnya ada hal-hal yang unik, yang menarik gitu, tapi kebetulan banget gue nggak pakai GoPro di helm, jadi momen itu nggak terekam. Sayang banget. Padahal kalau sehari-hari gue bawa motor di jalan raya itu banyak banget kejadian-kejadian yang lucu ataupun kejadian-kejadian yang menegangkan.
Tapi ya namanya juga hal-hal unik, jadi dapatnya juga ya secara kebetulan, karena kalau disengaja itu uniknya nggak ada gitu. Nah jadi kalau misalnya mau nungguin hal unik ya jalan-jalan aja, siapa tahu ada hal-hal unik yang timbul dengan sendirinya, jadi bisa lebih menarik video ini. Jam 11 kurang, jam 10:45, tapi alhamdulillah cuaca nggak terlalu panas, agak sedikit mendung, dan itu pas banget buat jalan-jalan. Ini di daerah Ciputra Aero World 8 di wilayah Jakarta Barat, deket banget sama Bandara Suta. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada kedengaran suara pesawat atau pesawatnya kelihatan, itu udah nggak aneh lagi, karena di sini emang deket banget sama Bandara Soekarno-Hatta. Itu sih pemandangan pesawat-pesawat di atas deket banget bro, kayak di atas kepala gitu. Nah ini udah sampai di daerah Ciputra Aero World. Lihatin banyak orang-orang mancing sana, padahal gak tahu ikannya ada apa enggak. Ini jalanannya enak, kosong, sepi. Cuman waktu dulu belum ada polisi tidur yang kayak gitu. Jadi jalanannya bener-bener lurus, mulus, enak banget kalau buat ngebut. Tapi sekarang udah dipasangin kayak beginian, polisi tidur yang gini nih. Itu udah nggak bisa ngebut lagi. Kalau lo ngebut, motor lo bisa kelempar. Nah, tapi ada jalanan di depan sana yang emang kosong, nggak ada polisi tidurnya, maksudnya. Jadi enak buat ngebut-ngebutan. Dan kayaknya posisi kameranya terlalu ke atas deh, jadi speedometernya kurang kelihatan, tapi nggak apa-apa lah. Soalnya tadi gue nggak sempet cek gambarnya kayak gimana, langsung berangkat aja. Jadi gue lupa nyeting kamera ini. Nah di sini juga tuh biasanya ini kosong, tapi ada orang nongkrong. Ini juga ada satpam, jadi ngeri, takut dimarahin. Nah ini tampilan motor gue, Vision Advance 2016. Bangunnya cukup keren sih. Jalannya sepi, tapi gue harus gimana ya caranya ya. Mungkin di sini aja kali ya gua mulai tutorialnya. Jadi ini cuman teknik-tekniknya doang. Kalau misalnya mau dipraktekkan mungkin di sini belum bisa karena jalanannya tidak mendukung. Ada yang lurus tapi banyak polisi tidur. Ada yang kosong, ada satpam. Ya udah di sini dulu. Nah, jadi untuk tutorial yang pertama, bagaimana kita mengambil start saat drag bike. Yang pertama tentu posisi badan. Posisi badan yang paling penting adalah menekan ke depan
atau agak condong ke depan sehingga motor akan mudah dikontrol, tidak ngangkat saat kopling dilepas, kaki kanan di bawah, kaki kiri menginjak pedal gigi. Nah, untuk awalan hindari memanaskan mesin terlalu lama atau mengeber-geber RPM terlalu tinggi, karena mesin yang panas akan mengurangi tenaga motor. Jadi usahakan mesin hangat, atau lebih baik jika pas mesin dingin langsung dibawa, karena yang mesin yang dingin cenderung lebih tenaganya lebih mantap dibandingkan yang mesin yang sudah panas. Jadi saat memanaskan motor di awalan, RPM cukuplah 4000 atau 5000 RPM, jangan lebih di atasnya. Apalagi sampai limit itu tidak dianjurkan banget. Yang pertama itu, terus yang kedua itu kopling. Nah, kopling ini sangat penting dalam pengambilan start, karena jika kita tidak bisa mengontrol kopling, itu start yang kita lakukan tidak akan maksimal, dan hasilnya pun akan buruk, atau pahit-pahitnya motor bisa ngebalik kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol kopling. Jadi kalau gue pegang kopling dengan 3 jari, jadi lebih enak kontrolnya. Yang paling penting, jangan tekan kopling hingga ke dalam seperti ini. Jangan hindari kopling sampai ke dalam gini, jangan. Tapi peganglah kopling sedikit saja. Yang penting mesin tidak mati dan motor tidak maju. Kemudian tahan gas di RPM 1000 atau 2000. Nah, yang sangat-sangat penting adalah timing ketika melepas kopling dengan tarikan gas. Usahakan seserempak mungkin antara lepasan kopling dan gas. Jadi saat melepas kopling itu harus dibarengi dengan menarik gas. Jangan sampai kopling dilepas terlebih dahulu, karena itu akan menyebabkan motor mati. Dan jangan sampai juga gas ditarik terlalu kencang lalu langsung lepas kopling. Itu sangat berbahaya, karena motor bisa ngangkat atau bahkan bisa membalik. Jadi itu bahaya. Jadi kalau misalnya mau aman, itu narik kopling dan gas itu harus secara bersamaan. Jadi kurang lebih tutorialnya seperti ini praktekannya. Kita nyari dulu jalanan yang lurus. Oke, di sini. Jadi pertama tadi RPM sekitar 2000, jangan lebih. Kopling sedikit saja, jangan terlalu dalam. Kemudian tarik gas serentak dan kopling. Lebih seperti itu prakteknya. Tadi juga di pengambilan start itu kurang maksimal karena timing gue kurang pas. Jadi gue gas dulu baru kopling, sehingga di tarikan awal agak sedikit ada delay tenaga yang dihasilkan, tidak langsung lari. Nah, jadi kesalahan itu harus dihindari sekali, kesalahan itu, karena kalau start seperti tadi kalian bisa ketinggalan dengan lawan kalian. Jadi itulah tadi tutorial drag bike dari gue. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, karena gue juga bukan profesional drag bikers.
Gue cuma nyoba-nyoba, dan itu juga cuman menurut pendapat gue aja, pengalaman gue bawa motor ya seperti itu kurang lebih. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel gue, Cikulutuk Channel. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.